Assalamualaikum, hai semuanya. Kami dari kelompok 1 akan membahas tema dari analisis isu kontemporer tentang money laundry, yang pengampu materinya adalah Bapak Dr. Hieronymus Godang, SPD MSI, dan penyelenggara diklat adalah BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Medan. Pengertian money laundry atau pencucian uang. Jadi secara singkat, pengertian dari money laundry itu sendiri adalah suatu tindakan kejahatan berupa penggelapan ataupun menyamarkan dana ataupun aset yang memang bukan menjadi haknya dan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan mereka dalam melakukan tindakan kriminal ini adalah untuk memperkaya diri sendiri dan juga melipat gandakan harta kekayaan yang sudah dimilikinya. Money laundry ini termasuk dalam kegiatan yang ilegal dan juga sudah memiliki payung hukumnya tersendiri, yakni pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010. Proses pencucian uang menurut Johnny Emerson ada 3, yaitu 1. Penempatan atau placement. Proses ini adalah suatu usaha dalam menempatkan suatu dana yang diperoleh dari suatu tindakan kriminal menuju sistem keuangan yang dianggap legal. Sistem keuangan tersebut bisa saja berupa penempatan pada suatu bank. 2. Transfer atau layering. Dalam aktivitas layering, setiap pelaku akan mengerjakan proses pemindahan aset maupun dana dari suatu rekening ataupun lokasi sebagai suatu hasil dari placement ke tempat lain. 3. Menggunakan harta kekayaan atau integration. Proses integrasi ini akan menggunakan harta kekayaan sebagai bentuk upaya menggunakan aset maupun dana yang sudah terlihat legal dari tindakan pencucian uang. Selain banyaknya proses yang dilakukan, money laundry juga mempunyai beberapa modus. Modus money laundry ini mencakup loan back, kegiatan jual beli di perdagangan internasional, sea-case, akuisisi, perdagangan saham, investasi pada instrumen tertentu, identitas palsu, serta deposit taking. Modus money laundry yang paling banyak dilakukan di Indonesia adalah akuisisi. Modus ini adalah berupa pengambil alihan suatu saham dengan modus perusahaan yang hendak diakuisisi adalah perusahaan milik pribadinya. Pencucian uang juga memiliki kaitan dengan tindakan kriminal lainnya. Seringkali pencucian uang menjadi alat bagi sekelompok orang untuk mentransfer arus keuangan yang bersifat kriminal. Financial Intelligence Unit menjelaskan bahwa spekulasi tentang pendanaan bagi beberapa kelompok kejahatan berawal dari tindak pidana pencucian uang benar adanya. Hal ini berhubungan dengan kurangnya pemahaman akan organisasi kejahatan yang ada di setiap negara. Salah satu organisasi kejahatan yang menjadi agregator dalam pencucian uang adalah organisasi terorisme. Kelompok atau organisasi ini lebih banyak menggunakan sistem pembayaran elektronik untuk memindahkan uang ke beberapa negara. Dengan pencucian uang juga, kelompok ini melakukan perdagangan gelap jual beli senjata, kemudian memiliki keterlibatan dalam perdagangan manusia, dan juga perdagangan narkoba. Ada 3 ciri-ciri orang yang sedang melakukan kegiatan pencucian uang menurut Ki Agus Badarudin, Ketua PPATK antara lain. Pertama, hasil dana atau aset yang diperoleh akan disimpan pada sistem keuangan. Dana tersebut umumnya akan disimpan pada bank, asuransi, ataupun pasar modal. Kedua, melakukan kegiatan dana ataupun aset agar semakin sulit dilacak sumbernya. Ciri ini umumnya dilakukan oleh pelaku dengan cara menyimpannya pada suatu bank, lalu memindahkannya pada bank lain dengan cara transfer ke rekening dengan menggunakan nama lain, seperti ke rekening asisten, pembantu, dan lain-lain. Ketiga, memanfaatkan dana untuk bisa membeli suatu aset pada suatu wilayah. Tapi proses pembelian aset ini dilakukan dengan menggunakan nama orang lain yang umumnya tidak berada pada lingkaran kerabatnya. Lalu, agar dia bisa memiliki aset tersebut, maka dia akan berpura-pura untuk membeli aset tersebut sebagai tangan kedua secara kredit atau tunai. Pencegahan kegiatan money laundry. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK
meluncurkan naskah penilaian risiko tahun 2021 atau biasa dikenal dengan National Risk Assessment atau NRA pada Kamis 19 Agustus 2021. Peluncuran NRA ini merupakan respon Indonesia atas perkembangan keadaan risiko terkini dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, baik dalam lingkup risiko domestik maupun luar negeri. Pengkinian NRA merupakan bentuk adaptif Indonesia dalam merespon dinamika situasi dan kondisi risiko saat ini, terutama di masa pandemi. Dengan berkembangnya teknologi dan kompleksnya modus pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme atau TPPT yang tidak dapat diprediksi, memberikan peluang ancaman baru yang harus kita mitigasi dan antisipasi secara cepat dan tepat. Salah satunya dengan melihat apa yang tertuang dalam naskah NRA tahun ini. Pengkinian NRA akan menjadi input yang berharga dalam proses MER yang kini sedang dijalani Indonesia. Terlebih, pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen untuk mendorong Indonesia menjadi bagian dari Financial Action Task Force on Money Laundering atau AFTF yang kini masih berstatus sebagai observer. Bergabungnya Indonesia ke dalam FATF akan menjadi pembuktian integritas sistem keuangan Indonesia yang sejauh ini menjadi satu-satunya anggota G20 yang belum tergabung dalam FATF. Berikut ini peran penyedia jasa keuangan dan masyarakat dalam pencegahan money laundering. Peran penyedia jasa keuangan. Pertama, menerapkan program anti pencucian uang dengan Customer Due Diligence atau CDD dan Enhanced Due Diligence atau EDD dalam penerimaan nasabah dimulai dari identifikasi, verifikasi, monitoring, serta profil nasabah dan pengkiniannya. Kedua, melakukan pemantauan dan pengkinian data. Ketiga, memelihara data statistik atas rekening yang telah dilaporkan. 4. Menyampaikan laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Peran masyarakat umum. Pertama, tidak membeli harta yang tidak jelas status kepemilikannya. Kedua, tegas menolak pemberian sumbangan dana tanpa kejelasan peruntukannya. Ketiga, tegas menolak mendanai pembelian bahan kimia berbahaya yang diduga terkait kegiatan terorisme. Keempat, tidak terlibat dalam pengumpulan dana oleh yayasan bagi kegiatan yang tidak berhubungan dengan fungsi yayasan tersebut. Kelima, tegas menolak membantu pendistribusian buku, artikel, tulisan yang isinya cenderung anarkis dan radikal. Berikut ini dampak pencucian uang. Pertama, merongrong stabilitas sistem keuangan dan keamanan negara. Kedua, dapat menumbuh suburkan kejahatan. Ketiga, meningkatkan risiko bagi lembaga keuangan. Demikian podcast dari kelompok kami. Terima kasih.